Oke, baik. Selamat pagi anak ibu. Kali ini kita akan masuk materi kita untuk mata pelajaran PBO. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, pendahuluannya dalam konsep OOP, setiap entitas yang terlibat dalam pemrograman dianggap sebagai sebuah objek. Sasaran utama dalam konsep ini adalah kemudahan dalam pengembangan sistem. Sebuah aplikasi baru tidak harus dibangun dari nol, tetapi biasanya dibangun dengan cara meneruskan aplikasi sebelumnya, atau boleh juga dengan yang sering dikatakan dimodifikasi atau dengan adanya perubahan. Oke. Ilustrasi, jika prosesor Pentium 4 harus dibangun dari nol, berapa lama waktu yang dihabiskan, biaya yang dikeluarkan, dan tenaga yang dikorbankan untuk itu? Adalah lebih efisien jika prosesor Pentium 4 dibangun berdasarkan rancangan Pentium 3 dengan perbaikan dan penambahan fitur. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud ya, nak ya. Oke. Nah, kita membahas, boleh anak ibu perhatikan materinya juga sekalian yang di buku bos kita atau buku paket kita, yaitu di halaman 2 untuk materi kita yang pertama. Oke. Nanti anak ibu boleh sekalian baca yang di buku paketnya dan sekalian ibu tambahkan materi dari saya. Perhatikan di sana ada kelas dan objek. Apa itu yang dimaksud dengan kelas? Nah, kelas itu adalah merupakan blueprint atau prototipe dari objek-objek tertentu yang memiliki kesamaan variabel dan metode, itu yang disebut dengan kelas. Nah, kelas itu juga merupakan template untuk sekumpulan objek dengan fitur yang sama. Dan yang ketiga, kelas masih bersifat abstrak. Lalu apa itu yang dimaksud dengan objek? Nah, karena kita tadi di sini membahas yaitu kelas dan objek. Nah, sedangkan objek itu sendiri merupakan objek atau instance of class, merupakan representasi nyata dari kelas. Jadi objek ini merupakan representasi nyata dari sebuah kelas. Oke, kita lanjut. Perhatikan di sana. Kelas dan objek. Nah, ini merupakan contohnya ataupun analoginya. Ini adalah merupakan kelasnya. Nah, pohon merupakan kelasnya. Lalu pohon itu memiliki beberapa objek atau yang disebut dengan beberapa jenis, beberapa banyak macamnya objek. Perhatikan di sana, ini adalah pohon. Ini merupakan kelasnya. Lalu objeknya itu ada banyak. Perhatikan di sana ada pohon apa, entah pohon apa lain, pokoknya ada banyak pohon. Nah, di sini ada pohon kelapa, pohon cemara, bunga seperti, tapi pohon yang besar ya. Nah, jadi ini kelas ini memiliki banyak objek, yaitu jenis-jenisnya lagi atau kelas-kelasnya tertentu. Ini merupakan analogi daripada kelas dan objek. Kemudian kelas pohon, untuk menjelaskan yang tadi ya, ini adalah kelasnya adalah pohon. Nah, kelasnya adalah pohon, mendeskripsikan fitur yang dimiliki oleh semua pohon, memiliki akar, daun, tumbuh, dan seterusnya. Kemudian kelas pohon berfungsi sebagai model abstrak tentang konsep pohon. Dari kelas pohon tersebut, Anda dapat membuat berbagai pohon yang masing-masing bisa memiliki fitur yang berbeda. Pendek tingginya, berdaun lebat, tetapi tetap dikenali sebagai pohon. Nah, untuk contoh yang lainnya, anak ibu boleh perhatikan yang di buku paket kita. Di sana ada tentang manusia, rumah, mobil, komputer, masakan, yang ada di halaman 4. Kemudian, intens dari suatu kelas adalah kata lain dari objek aktual. Intens adalah
presentasi konkret dan spesifik dari kelas. Objek dan intens adalah sama. Oke. Object oriented programming atau sering disebut dengan OOP. Jadi kalau anak ibu bingung apa itu OOP, OOP itu merupakan atau singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, istilah-istilah pada OOP yaitu ada State and Behavior, Abstraction, Encapsulation, Inheritance atau pewarisan. Dan yang selanjutnya itu adalah Polymorphism. Nah, untuk yang encapsulation, inheritance, dan polymorphism ini akan kita jumpai di materi kita yang berikutnya nanti. Saat sebuah objek dianalisa dan dikelompokkan, maka muncullah dua komponen utama dari sebuah objek, yaitu state dan behavior, serta 4 sifat utama, yaitu abstraction, enkapsulasi, pewarisan, dan polymorphism. Pemrograman berorientasi objek menggunakan model pembentukan sistem di mana komponen sistem atau objek seringkali terbentuk dari objek-objek yang lain yang lebih kemudian di sana ada komponen objek. Setiap objek memiliki suatu keadaan atau state dan behavior yang dapat mengubah state tersebut. State merupakan suatu identitas dari objek. State itu apa? Jadi supaya anak ibu nggak bingung yang mana yang dimaksud dengan state, bahwasanya state itu adalah merupakan suatu identitas dari sebuah objek. Objek itu yang mana? Objek itu merupakan bagian daripada kelas. Setiap barang memiliki nama. Jadi setiap ada kelas pastinya memiliki objek-objek tertentu. Contohnya aja manusia pasti memiliki nama, jenis kulit yang berbeda, tingginya. Boleh anak ibu perhatikan yang di halaman 4, warna kulitnya, hidung, dan juga kakinya. Untuk behaviornya, contohnya berlari, berjalan, makan, minum, dan membaca, supaya tidak bingung nanti. Misalkan ada sebuah objek, lalu bagaimana dengan atributnya dan bagaimana yang dimaksud dengan behaviornya. Seperti contoh yang kedua, yaitu ada rumah. Atributnya apa? Kalau rumah itu memiliki atribut luas, warna, alamat, dinding, dan bertingkat atau enggak, itu merupakan atribut dari sebuah rumah. Kemudian perilaku atau behaviornya itu pintu terbuka, pintu tertutup, saat hujan, dan saat gempa, itu adalah merupakan behaviornya. Oke, kita lanjut. State itu merupakan kata benda, behavior itu merupakan kata kerja. Contoh manusia, ini sudah saya jelaskan tadi. State, umur, tinggi, berat badan. Behaviornya makan, tidur, dan bekerja. Dan masih ada lagi contoh yang lainnya, yaitu mobil, komputer, dan masakan. Oke, untuk yang selanjutnya, sifat object oriented programming, atau nanti ibu akan sering mengatakan sifat daripada OOP. Abstraction atau abstraksi, konsep penyembunyian detail program atau proses yang sangat rumit sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan pembuatannya. Misalnya, objek mobil terhadap sopir. Pembuat mobil tidak perlu mendefinisikan cara pembuatan mobil yang rumit. Yang penting bagi supir adalah bagaimana mobil tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pembuat mobil mengabstraksikan cara pembuatannya. Oke, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Kemudian encapsulation, enkapsulasi atau pembungkusan. Jadi di dalam sebuah objek itu, di dalam sebuah kelas itu ada banyak objeknya. Tetapi ada di dalam satu encapsulation atau dalam satu pembungkusan. Jadi contohnya manusia memiliki kulit ini dan ini dan banyak lagi jenisnya, tetapi adalah satu, yaitu manusia. Oke. Konsep penggabungan antara data-data atau data members dan fungsi-fungsi member function yang berkaitan dengan objek. Nah, perhatikan di sana ada